Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Supriyanto Sasugiharto selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan Islam. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan kontrak nominat pada Hukum Perikatan Islam. Pengertian kontrak nominat. Istilah kontrak nominat merupakan terjemahan dari nominat kontrak. Kontrak nominat secara sama artinya dengan perjanjian bernama. Kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 13-19 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Menurut teori lama dan baru, kontrak nominat didefinisikan sebagai perjanjian-perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Menurut perkembangan hukum kontrak nominati Indonesia, kontrak nominat adalah kontrak yang dikenal di dalam hukum perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan masih banyak yang lain. Menurut modul hukum kontrak nominat adalah perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Yang selanjutnya, posisi kontrak dari hak umum. Perjanjian nominat adalah perjanjian yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Posisi kontrak nominat dalam hak umum sering kali terkait dengan konsep kontraktual yang lebih spesifik dalam konteks hukum perdata. Contoh umum dari kontrak nominat itu meliputi kontrak jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan kontrak kerja. Selanjutnya ada posisi kontrak nominat dari sudut pandang hak umum. Yang pertama, perjanjian jual beli yang spesifik dalam hak umum. Kontrak nominat seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk perjanjian jual beli yang khas. Yang membedakannya dari transaksi jual beli konvensional adalah waktu penyerahan objek transaksi. Yang selanjutnya, aspek kepemilikan dan rasio. Konsep kepemilikan dalam kontrak nominat menjadi subjek perhatian yang penting. Meskipun hak kepemilikan atas barang belum dialihkan pada saat perjanjian dibuat, resiko atas barang tersebut umumnya beralih kepada pembeli setelah perjanjian dibuat. Dan yang ketiga, konsistensi dengan prinsip kontrak umum. Kontrak nominat harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip umum kontrak seperti kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Dalam konteks hak umum, penting untuk memastikan bahwa kontrak nominat dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk materi selanjutnya ada macam-macam hak cipta. Yang pertama, hak reproduksi, yaitu hak untuk mereproduksi karya. Yang kedua, ada hak distribusi, yaitu hak untuk mengedarkan karya kepada publik. Yang ketiga, hak penampilan umum, yaitu hak untuk memperoleh imbalan dari penampilan publik karya. Yang keempat, hak adaptasi, yaitu hak untuk membuat karya turunan atau adaptasi dari karya yang sudah ada. Yang kelima, ada hak pemajangan, yaitu hak untuk memajang karya secara publik. Yang keenam, ada hak penyiaran, yaitu hak untuk menyiarkan karya melalui media penyiaran. Yang ketujuh, ada hak karya terkait, yaitu hak-hak yang terkait dengan karya-karya tertentu. Yang kedelapan, ada hak moral, yaitu hak yang terkait dengan integritas dan reputasi pencipta terhadap karya-karya mereka. Yang terakhir yaitu hak ekonomi. Hak adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi karya. Selanjutnya ada kontrak nominat secara hukum Islam. Yang pertama yaitu syarat-syarat sah kontrak, seperti halnya kontrak-kontrak lain dalam hukum Islam. Kontrak nominat juga harus memenuhi syarat-syarat sah. Yang selanjutnya, yang kedua,
yaitu penyerahan objek transaksi. Yaitu meskipun penyerahan objek transaksi dapat dilakukan di masa yang akan datang, kontrak nominaat membutuhkan penyerahan objek transaksi dengan cara yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu jaminan atas kepastian transaksi, yaitu kontrak nominaat harus memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara jelas dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu pemenuhan syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli yaitu kontrak nominaat harus memenuhi syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam. Yang selanjutnya tidak melanggar prinsip syariah, yaitu kontrak nominaat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang terakhir yaitu implikasi hukum, yaitu kontrak nominaat harus memperhatikan implikasi hukum yang berlaku dalam hukum Islam. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.